Salam alaihim. Bagaimana kabar sidang jemaat semuanya? Tentu sepanjang minggu ini tangan kasih pemeliharaan dari Bapa Yahweh beserta Yeshua HaMashiach telah kita alami bersama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk mengucapkan kata-kata yang positif ya. Saya nanti akan berkata seperti ini. Murid Tuhan Yesua, saudara akan menjawab saling mengasihi. Lalu yang kedua, mengampuni harus itu ya. Sekarang saya mau bertanya, murid Tuhan Yesua saling mengasihi. Mengampuni harus itu. Sekali lagi, murid Tuhan Yesua saling mengasihi, mengampuni harus itu. Amin. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu murid-murid Yesua. Ayat yang mendasarinya yaitu di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Mari kita akan baca bersama. Dan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesua mengerti betapa berbahayanya dosa tidak mengampuni kesalahan orang lain. Dan betapa pentingnya Tuhan Yesua memberikan tuntunan, memberikan petunjuk. Bahkan Tuhan Yesua memberikan peringatan tentang hal mengampuni agar dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat ketebusannya. Jadi perihal mengampuni, Tuhan Yesua memberikan tuntunan, memberikan bimbingan supaya sebagai anak Tuhan kita harus memiliki hati yang mengampuni. Sebaliknya Tuhan Yesua juga memberikan peringatan betapa berbahayanya seorang anak Tuhan tidak memiliki roh mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesua menempatkan hal mengampuni di dalam deretan doa Bapa kami yang bunyinya sedemikian rupa. Ampunilah dosa kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni kesalahan orang yang lain. Berarti poin mengampuni itu sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Beberapa alasan mengapa penting atau mengapa sangat penting mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, kita akan melihat, tetapi sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu mengampuni. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Apa itu mengampuni? Satu tindakan memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Itulah arti mengampuni. Nah, kita akan melihat 6 alasan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, alasan yang pertama, mengampuni adalah bukti seseorang sudah menerima pengampunan dari Adonai Yeshua HaMashiach. Seberapa hitamnya, seberapa merahnya dosamu, ketika engkau tersungkur di kaki Tuhan Yesus, menyadari akan dosa, kesalahan, kejahatan kita,
Tuhan Yesus tidak memandang itu. Tuhan Yesus dengan tangan yang terbuka mau menerima kita, mengampuni kita, dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus Hamasiah, mereka dihukum salib karena pada waktu itu orang yang memiliki kesalahan yang berat atau penjahat kelas kakap, maka hukuman yang paling final, yang paling mengerikan, yang paling pantas, yaitu hukuman salib. Karena sebelum disalib mereka mengalami penganiayaan. Bahkan setelah disalib pun mereka mengalami penganiayaan dan diolok-olok. Tetapi ketika salah satu penjahat itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seberapa besarnya dosa yang pernah dia lakukan, Tuhan Yesus mengampuninya. Inilah alasan mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Karena kita menyadari bahwa Tuhan yang penuh kasih, yang maha pengampun, telah mengampuni dosa kesalahan kita. Apapun itu dosa kesalahan yang kita perbuat, ketika kita datang tersungkur di bawah kaki salibnya, Yesus siap mengampuni kita. Karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia mati di kayu salib, untuk memberikan pengampunan kepada kita. Karena tanpa pengampunannya kita tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Tanpa pengampunannya kita tidak akan mungkin mewarisi kerajaan surga. Kesadaran bahwa kita telah diampuni oleh Bapa Yahweh, maka mendorong kita, menyadarkan kita untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Sebagaimana dosa kesalahan kita yang begitu berat apapun itu, Bapa Yahweh siap mengampuni kita. Itulah yang Bapa Yahweh kehendaki. Seberapapun perlakuan orang kepada kita yang sungguh sangat menyakitkan, Bapa Yahweh mau kita mau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi alasan mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, karena kita menyadari bahwa Bapa Yahweh melalui Yesus Hamasiah telah mengampuni dosa kita. Kuasa pengampunan yang kita terima akan menolong kita, membangkitkan kita untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tanpa kita menerima kasih kuasa pengampunan Tuhan Yesus, kita mustahil bisa mengampuni orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada hidupnya, maka dipastikan orang itu belum pernah mengalami kuasa pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita bisa mengampuni kesalahan orang lain karena kuasa pengampunannya telah kita terima, telah kita alami. Kuasa pengampunan itulah yang membangkitkan kita, memampukan kita memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 6 ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan, jikalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan bisa mengampuni kesalahan kita. Kalau kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa juga tidak akan bisa mengampuni kita. Bapa yang maha besar, maha baik, maha dahsyat, pemegang sejarah hidup dunia ini, yang memegang nafas hidup kita, rela mengampuni dosa kesalahan kita. Siapa kita ini?
sehingga kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Saudara ingat di dalam Matius 18, perumpamaan yang Yesus ajarkan ketika Petrus bertanya, Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kali 7, 7 kali kali 7, atau 7 kali kali 70 kali? Tapi Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Bagaimana ada orang yang berhutang, yang begitu banyak hutangnya. Dan ketika dia tidak bisa membayar, dipanggil oleh raja itu. Dan dia berkata, maaf Tuanku Raja, aku nggak bisa membayar hutang-hutangku. Lalu raja mengatakan, baiklah, aku mengampunimu, aku membebaskanmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Saudara, ketika hutangnya yang begitu banyak dibebaskan, saudara bisa bayangkan dia pulang dari hadapan raja itu dengan penuh sukacita. Dan ketika dia pulang dengan penuh sukacita, di tengah jalan dia ketemu dengan sahabatnya, dengan temannya yang berhutang kepadanya. Dan ternyata hutangnya juga lama tidak dibayar. Lalu dia memanggil, hei, jangan pura-pura nggak tahu, kamu kan punya hutang kepada saya toh. Aduh maaf, aku nggak bisa bayar. Nggak bisa. Lalu dia kemudian mencekik sahabatnya yang tidak bisa bayar hutang. Lalu para prajurit raja itu mengetahui. Dia melaporkan kepada raja, Raja, orang yang telah engkau bebaskan hutangnya yang begitu banyak, ketika ketemu temannya yang hutangnya hanya beberapa rupiah saja, tetapi dia tidak mau mengampuni, bahkan temannya itu dianiaya. Lalu raja itu berkata, panggil dia. Dan akhirnya saudara, dia dihukum oleh raja. Dia sudah mengalami kuasa pembebasan dari hutang-hutangnya yang dia tidak sanggup bayar. Tetapi dia tidak pernah memiliki rasa syukur. Kekuatan pembebasan yang diberikan raja tidak mampu menolong dia untuk bisa mengampuni orang yang telah berhutang yang tidak sebanding dengan hutangnya. Oleh sebab itulah raja marah, akhirnya menangkap dan menghukum dia. Alasan yang kedua, mengapa mengampuni kesalahan orang lain kepada kita itu begitu penting? Karena mengampuni adalah perwujudan tindakan kasih. Bila seseorang tidak mau mengampuni orang lain, berarti orang itu tidak bisa mengasihi sesamanya. Bila seseorang tidak bisa mengasihi sesamanya, itu berarti dia adalah seorang pembunuh. Pembunuh adalah orang yang memisahkan antara nyawa dan tubuh. Nyawa itu dipisahkan dari tubuhnya, itu pembunuh. Jadi pembunuh itu adalah orang yang memisahkan nyawa dari tubuhnya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, jikalau kita membenci saudara kita, maka kita adalah pembunuh. Berarti orang yang membenci saudaranya adalah orang yang tidak bisa mengasihi. Orang yang tidak bisa mengasihi adalah orang yang tidak bisa mengampuni. Berarti orang yang tidak bisa mengasihi, orang itu adalah seseorang yang sedang mencerai-beraikan kesatuan, mencerai-beraikan kerukunan, memutuskan tali persahabatan, tali persaudaraan. Orang yang tidak bisa mengampuni, berarti orang itu tidak bisa mengasihi saudaranya. Berarti orang itu ada sebagai pembunuh. Pembunuh ada orang yang menceraikan nyawa dari tubuhnya.
Orang yang tidak bisa mengampuni sama dengan orang yang mencerai-beraikan kerukunan, mencerai-beraikan kesatuan, mencerai-beraikan persaudaraan. Saudara, sebagai seorang yang membenci saudaranya, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menunjukkan kasihnya kepada saudaranya, Kitab Wahyu mengatakan bahwa dia tidak layak masuk bisa main di kerajaan surga. Karena seorang pembunuh, seorang yang tidak bisa mengasihi, seorang yang tidak bisa mengampuni, tempatnya adalah di lautan api, kekal selama-lamanya. Itulah alasan yang kedua mengapa kita harus mengampuni. Karena mengampuni adalah perwujudan daripada kasih. Ketika kita mampu mengasihi orang yang bersalah kepada kita, berarti kita adalah satu pribadi yang memiliki kasih kepada sesama kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Agar doa kita didengar oleh Bapa Yahweh Elohim. Markus 11 ayat 24 sampai yang ke-26. Dari ayat-ayat ini telah nyata bahwa jawaban doa dan respon Tuhan terhadap doa-doa kita sangat berkaitan dengan pengampunan kita terhadap orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara, seringkali kitab suci memberi petunjuk kepada kita bahwa sikap kita terhadap orang lain itu menentukan bagaimana sikap orang lain, sikap Tuhan terhadap kita. Ketika kita sulit mengampuni, itulah yang menghambat doa-doa kita yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau hendak berdiri mempersembahkan sesuatu di atas mezbah dan engkau punya masalah dengan saudaramu, jangan cepat-cepat engkau mempersembahkan itu. Tinggalkan persembahanmu, carilah saudaramu, dan berdamailah dengan dia. Artinya apa? Sebelum kita datang berdoa, sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita perlu membereskan. Kita harus memiliki roh pengampunan di dalam diri kita. Sekali lagi, karena jawaban doa, respon Tuhan terhadap doa kita sangat berkaitan dengan pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana mungkin Bapa Yahweh mau mendengar suara kita kalau suara hati kita berteriak tentang kebencian, sulit mengampuni? Bagaimana mungkin Bapa Yahweh mau menerima persembahan syukur kita kalau bau busuk kebencian yang ia rasakan? Oleh sebab itu, memiliki roh pengampunan merupakan sesuatu hal yang penting, harus ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Oleh sebab itulah, tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara dari kalimat yang kedua, mengampuni harus itu. Karena itu adalah bimbingan tuntunan daripada firman Tuhan. Alasan yang keempat, mengapa kita harus mengampuni? Agar tidak ada akar pahit yang mendominasi hati kita. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Di mana Ibrani mengatakan jangan sampai ada akar pahit menguasai, mengontrol hidup kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya kita itu memiliki roh pengampunan. Supaya apa? Supaya hati kita itu bebas dari kepahitan, sehingga yang ada adalah hati yang damai sejahtera, hati yang penuh shalom, hati yang penuh kasih, hati yang mudah memaafkan.
Saudaraku yang saya kasih di dalam Adonai Yesus Hamasyah, ada banyak sakit penyakit yang tidak selalu disebabkan oleh virus, kuman, bakteri. Tidak selamanya penyakit disebabkan oleh itu. Tetapi kadangkala ada penyakit yang disebabkan oleh hati yang tidak mau mengampuni. Dia terjebak, dia terkurung, dia terpenjara di dalam akar kepahitan. Dan ini sungguh ilmu kedokteran membuktikan bahwa suasana jiwa yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, dan tidak sedikit orang yang sakit karena memiliki akar kepahitan dengan sesamanya. Yang kelima, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kelima. Alasan mengapa betapa pentingnya mengampuni. Kita mengampuni karena kita menyadari bahwa saudara sendiri tidak sempurna. Siapa di antara saudara di tempat ini yang merasa diri saudara sempurna? Tidak pernah membuat kesalahan, tidak pernah menyakiti orang lain. Oleh karena diri kita itu tidak sempurna, tanpa sengaja kita menyakiti orang lain juga. Tanpa sengaja kita berkata kasar, tanpa sengaja kita menjatuhkan dia, tanpa sengaja kita terseret memfitnah dia, menjelekkan ke sana ke sini, menggosip. Nah, kesadaran bahwa saudara adalah satu pribadi yang tidak sempurna, maka kesadaran ini kiranya mendorong kita untuk memiliki tenggang rasa. Oh ya, saya sendiri tidak sempurna. Kalau gitu, apa salahnya saya mengampuni ketidaksempurnaan saudaraku, keluargaku, suamiku, istriku, anakku, atau saudara seiman. Saudara, ketika suatu hari para tua-tua Yahudi menghakimi wanita yang ketangkap basah sedang berzina, dan para tua-tua Yahudi itu kemudian membawa wanita yang ketangkap basah berzina ini di hadapan Tuhan Yesus, dengan tujuan supaya Tuhan Yesus mengadili wanita yang ketangkap basah berzina ini sesuai dengan hukum Taurat, dirajam dengan batu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus membuat mereka terperangah, sekaligus menemplak mereka. Baik, engkau membawa wanita yang ketangkap basah berzina di hadapanku, maka inilah yang aku lakukan. Siapa di antara kalian yang hadir di sini mengarak perempuan yang ketangkap basah berzina ini dan berusaha saya untuk menghakimi sesuai hukum Taurat? Di antara kalian semua yang ada di tempat ini yang tidak pernah berbuat salah, tolong dia yang pertama mengambil batu yang paling besar, melempar wanita ini. Terserah mau bagian kepala, mau bagian muka, atau mau bagian badan, terserah. Para tua-tua Yahudi menyadari bahwa dia adalah pribadi yang tidak sempurna. Maka tidak ada seorang pun yang mengambil batu melempar kepada wanita ini. Saudara, tahukah apa yang tersirat dari perbuatan Tuhan Yesus ini? Kita nggak boleh saling menghakimi dan kemudian tidak mau memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap wanita ini? Wanita, aku mengampunimu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan ini dan kemudian memberi kesempatan pengampunan Tuhan Yesus
tidak melegalkan perempuan ini terus berbuat dosa kejahatan, tapi memberi kesempatan wanita ini jangan berbuat dosa, artinya memperbaiki diri. Ketika engkau mengampuni kesalahan orang lain, sesungguhnya engkau sementara menolong orang itu memperbaiki dirinya, memberi kesempatan kepada orang itu untuk jangan mengulangi perbuatannya, karena melihat kasihmu, perbuatanmu, pengampunanmu. Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, inilah ajaran daripada Tuhan Yeshua. Mengapa kita harus mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita? Alasan yang keenam, alasan yang terakhir. Mengapa kita harus mengampuni? Dengan mengampuni, maka kita sedang mengakui kedaulatan Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Yahweh berdaulat untuk melakukan keadilannya dan memberi upah atau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, taat kepadanya, yang memiliki roh pengampunan. Bapa Yahweh Elohim berdaulat atas hidup Yusuf. Oleh sebab itu, kitab suci memberikan penjelasan dimanapun Yusuf dibawa oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di lembah kekelaman sekalipun, di satu tempat yang terpuruk, Bapa Yahweh selalu menyertai dia. Itu kenapa? Karena responnya selalu benar. Sekalipun dia ada di lembah kekelaman, ada di tempat yang terpuruk, responnya selalu benar. Bapa Yahweh selalu menyertai dia. Karena apa? Yusuf menyadari bahwa Bapa Yahweh berdaulat penuh atas hidupnya, berdaulat mengangkat dia, menggenapi janji-janjinya. Nggak peduli orang lain buat apa buat dia, karena yang menentukan masa depannya bukan orang-orang yang berbuat jahat itu, adalah kedaulatan Bapa Yahweh sendiri. Oleh sebab itulah Yusuf percaya akan kedaulatan Bapa Yahweh. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang membenci, yang berusaha menghancurkan masa depannya. Apakah dengan orang-orang yang memiliki hati yang mengampuni benar-benar masa depannya menjadi hancur, saudara? Seperti kayak Yusuf, dia mengampuni saudaranya. Apakah dengan dia mengampuni saudaranya benar-benar masa depannya hancur walaupun orang berusaha menghancurkan masa depannya? Tidak. Kenapa? Karena hidup Yusuf ada di tangan Bapa Yahweh. Hidupmu ada di tangan Bapa Yahweh. Engkau tidak ditentukan oleh perkataan manusia, oleh perbuatan manusia. Ketika hidupmu benar, engkau ada di dalam tangan Yahweh. Yang menentukan hidupmu adalah Bapa Yahweh. Oleh sebab itu ada firman Tuhan, jikalau Tuhan sudah mengangkat kita, nggak ada yang bisa menjatuhkan. Kalau Tuhan sudah membela engkau, tidak ada seorang pun yang akan menghancurkan hidupmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, orang yang memiliki roh pengampunan, Bapa Yahweh tidak membiarkan terus hidup dalam penderitaan. Ada waktunya. Yusuf percaya akan kedaulatan Tuhan, maka hidup Yusuf tidak hancur berkeping-keping. Walaupun orang berusaha menghancurkan masa depannya, merusak masa depannya. Sekali lagi, orang yang memiliki roh pengampunan, walaupun dia ada di lembah kekelaman, hidupnya tidak akan hancur berkeping-keping. Justru Bapa Yahweh Elohim mengangkat dan memberkati Yusuf. Saudara, tidak rugi orang yang mengampuni. Justru dia ada satu pribadi yang taat akan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dibuktikan dengan mengasihi sesama. Dengan cara seperti apa? Ketika ada saudaranya, saudara seiman menyakiti dia, dia memberikan roh pengampunan. Mengampuni memang bukan perkara gampang,
Sekali lagi, mengampuni memang bukan perkara gampang seperti membalik telapak tangan. Namun, mengampuni harus segera dilakukan tanpa menunggu perasaan kita enak, mood kita enak. Itu harus menjadi satu keputusan, bukan berdasarkan perasaan, berdasarkan ketaatanmu terhadap firman Tuhan. Mengampuni memang perlu pengorbanan dan kebulatan hati serta kerendahan hati. Kita berkorban, saudara. Oh, disakiti itu nggak enak, sakit, memang sakit. Nangis, hancur. Apalagi digosipin di mana-mana. Saudara keluar, orang memandang saudara seperti orang menggosipkan saudara, nggak enak. Tetapi kita jangan terjebak dengan kepahitan, dengan kebencian. Mari kita lepaskan roh pengampunan. Sekali lagi, mengampuni memang perlu pengorbanan, kebulatan hati, serta kerendahan hati. Mengampuni bukan berarti menyetujui perbuatan yang salah. Ingat, nah aku ngampuni berarti aku setuju dengan perbuatannya dia. Tidak, saudara. Mengampuni bukan berarti menyetujui perbuatan salah. Malah kitab suci sangat tidak setuju dengan orang-orang yang menganggap perbuatan buruk, dosa, kejahatan itu sebagai hal yang sepele, sebagai hal yang wajar, dianggap remeh, mengecilkan dosa. Bapak Yahweh gak suka itu. Berapa banyak anak Tuhan yang meremehkan dosa. Gak apa-apa, ngerokok sebatang, minum segelas, gak apa-apa. Itu namanya saudara meremehkan dosa. Mengampuni itu bukan berarti saudara setuju dengan perbuatan salah. Tapi mengampuni berarti saudara itu adalah memiliki hatinya Tuhan Yesus. Hati yang mau taat firman Tuhan, hati yang mengasihi sesama, hati yang tidak mau terjebak dengan akar kepahitan, hati yang memberi kesempatan orang untuk memperbaiki diri. Sidang jemaat GBF Angelika yang saya kasihi, mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, mendoakan serta memberkati. Hanya dengan cara ini kita terbebas dari kepahitan. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi ya kalimat ini. Mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, mendoakan serta memberkati. Hanya dengan cara ini kita terbebas dari kepahitan. Amin. Selama engkau tidak melakukan itu, jangan harap engkau bisa terbebas dari kepahitan. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita pasti bisa mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Walaupun yang bersangkutan tidak minta maaf kepada kita. Tetapi kita yang mengerti firman Tuhan, ketika kita disakitin hati, entah dengan sikap, tutur kata, sepak terjang gestur tubuhnya, ya. Kemudian kita langsung berkata, ya Bapak Yahweh, aku sebenarnya tersakiti dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan sikapnya. Tapi aku melepaskan roh pengampunan, aku memberkati dia. Saudaraku yang saya kasih, saudara tidak akan bisa melakukan itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab itu biarlah setiap hari engkau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, bukan kedaginganmu. Maka engkau akan dimampukan untuk mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, walaupun orang itu tidak minta maaf, tapi kita telah melepaskan roh pengampun. Dengan saling mengampuni, sesungguhnya kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang saling mengasihi. Yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai saudara seiman, sebagai saudara di bumi, sampai masuk samayim kekal selama-lamanya.
Bapak Yahweh memberkati kita semua. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.